Kunci bagaimana kita bebas dari yang namanya jeratan pinjaman online. Yuk, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas lagi nih bagaimana cara kita bebas dari jeratan pinjaman online. Karena di sini kemarin pun masih banyak yang konsultasi sudah gagal bayar, padahal 1 tahun, ada yang 2 tahun bahkan ya. Itu masih merasa tidak bebas katanya. Jadi mungkin ini hanya butuh pemahaman aja teman-teman ya. Jadi saya akan jelaskan di sini supaya kalian paham. Saya akan memberikan edukasi untuk teman-teman ya. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan jika kalian memang punya permasalahan pinjol itu sendiri, boleh dikonsultasikan masalah Anda supaya lebih detail, supaya lebih saya bisa membantu teman-teman mengedukasi secara langsung. Dan juga kalian nanti gabung dalam grup WA saya, silakan langsung aja melalui WA yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini banyaknya yang memang nasabah terjebak di pinjol ya. Kemarin juga sih banyak ya yang konsultasi itu masih ingin ibaratnya merawat pinjolnya ya. Salah satunya di sini saya akan membahas dulu kalau kalian sebenarnya nih ya, percayalah lah, kalian jika masih merawat pinjol kalian, justru lambat laun nanti waktunya akan menjawabnya sebenarnya. Kalian akan terjebak di pinjol itu sendiri. Pinjol itu bukan ibaratnya membantu, bukan, enggak sama sekali. Karena memang sudah kenyataannya seperti itu, tapi malah menjerumuskan. Ya, menjerumuskan. Kalian masih rawat-rawat itu, gaji kalian itu akan habis. Ya. Uang kalian akan habis sebanyak-banyak apapun kalian punya uang, karena di sini banyak juga yang konsultasi sekelas dokter, teman-teman ya, PNS, guru-guru gitu kan, bahkan ada yang tentara gitu kan. Itu terjebak pinjol, perekonomiannya rusak semua karena ada pinjol ini sendiri. Apalagi sudah yang namanya gali lubang tutup lubang. Setelah ibaratnya uang pribadi kita tidak ada untuk bayar pinjolnya, mulailah menggali aplikasi lagi. Nah, itulah awal mula kalian terjebak di pinjol. Makanya di sini kalian harus paham. Yang pertama adalah pahami tentang resiko pinjol yang kalian punya terlebih dahulu. Jangan sampai kalian ketakutan dengan ibaratnya sesuatu yang memang tidak Anda ketahui justru. Di pinjol itu tidak semenakutkan yang kalian pikirkan. Kayak resikonya, kayak hukumnya. Itu ibaratnya nggak semenakutkan itu. Ya, karena jelas di dalam hukumnya juga hutang piutang hukumnya cuma perdata gitu kan. Ujungnya selesai berarti. Dan lagi gagal bayar nih, gagal bayar menurut kalian takut itu kenapa? Karena Anda tidak tahu ya. Ya mungkin karena gagal bayar itu ada resiko kayak penagihan, pengancaman, teroran. Itu hanya sebuah resiko yang memang kadang online ya. PR-nya itu sebenarnya adalah saat DC datang ke rumah, dan DC datang ke rumah juga kan cuma nagih hutang, bukan mencelakai. Segala bentuk penagihan ada aturan dan juga SOP yang berlaku, aturan hukum yang berlaku. Itu yang harus Anda pahami dulu. Saya yakin setelah Anda paham itu, tentang resiko itu paham, tentang hukum pinjol itu paham, kalian juga akan terbebas dengan sendirinya di pinjol itu sendiri. Jangan sampai saat tidak bisa bayar dengan uang pribadi, kalian ambil lagi dari aplikasi lagi. Nah, seperti itulah yang mulanya Anda terjebak di pinjol. Makanya kalau memang ingin bebas, kalian pahami resikonya dulu, pahami dulu hukumnya dulu, baru kalau kalian sudah paham, nanti kalian akan bisa melakukan tindakan ataupun bahkan memanajemen aplikasi. Ya, aplikasi mana yang harus diutamakan bayar, aplikasi mana yang memang bisa digagal bayarkan. Memang salah satunya jika memang kita tidak bisa bayar dengan uang pribadi kita, udah stop bayar di situ. Kalau memang kita memang punya rezeki nanti, ya udah nanti kita bayar, nego pokok sama aplikasi, ada negosiasi sama pihak aplikasi, semua bisa dilakukan. Jangan sampai ibaratnya nggak bisa bayar sekarang, kalian langsung ibaratnya membuka aplikasi lagi untuk membayarnya. Percuma, itu justru akan menambah aplikasi-aplikasi kalian. Ya, di sini kita bahas lagi yang tadi teman-teman ya, yang memang kadang sudah 1 tahun, 2 tahun tapi masih merasa terjebak gitu kan, tidak merasa bebas. Yap, karena di sini yang namanya kita bebas dari pinjol itu ada di diri kita sendiri semuanya ya. Ya, di diri kita sendiri. Kalau kita siap dengan semua resiko yang ada, kita tahu tentang hukum pinjol kayak gimana, ujung pinjol seperti apa, semuanya juga akan terbebas. Ya, saya tegaskan lagi sekali lagi untuk teman-teman, yang namanya pinjol, walaupun tidak dibayar, ujungnya selesai. Ujungnya selesai, tidak ada penagihan lagi. Karena mereka juga ikut yang namanya mitigasi resiko. Ya, pinjol legal nih, ikut namanya mitigasi resiko, wajib ikut asuransi juga. Itulah pinjol. Ya. Jadi kalau kalian gagal bayar sudah 1 tahun, 2 tahun masih merasa tidak bebas, berarti di diri kalian yang memang belum bebas.
Ya, kalau di diri kalian sudah paham itu, ujungnya wah selesai juga ujungnya, berarti saya benar-benar sudah tidak bisa bayar sekarang. Ah, bodoh amat dengan penagihan-penagihan, pengancaman, bodoh amat. Itu Anda sudah pasti merasa bebas. Walaupun Anda baru mau mulai gagal bayar, itu pasti Anda sudah akan bebas. Ya. Gitu. Semuanya tergantung pemahaman kita, semuanya tergantung ibaratnya di diri kita sendiri bagaimana kita ingin bebas. Ya. Percuma jika memang kita ibaratnya walaupun sudah paham tapi masih merasa terbelenggu di pinjol itu sendiri, tidak ingin melepaskannya. Ya, intinya pinjol itu lepaskan aja, biarkan resiko itu mengalir apa adanya, karena ujungnya selesai kok, ujungnya selesai. Itu aja sih dari saya, teman-teman. Jadi tidak ada yang ibaratnya akan ditagih-tagih selamanya, nggak ada yang seperti itu. Apalagi di pinjol akan dipenjara, nggak ada ya. Ujungnya selesai. Dan untuk pinjol perdata itu untuk pinjol sendiri nggak ada yang dibawa pengadilan juga, gitu kan? Ya. Jadi untuk bebas dari pinjol itu kita pahami dulu pertama ya. Pertama kita pahami dulu tentang masalah pinjol ini. Resikonya seperti apa? Hukumnya kayak gimana? Kalau sudah paham, saya yakin 100% kalian akan merasa bebas. Nanti juga akan merasa tenang dan biarkan seperti air mengalir saat kalian tidak bisa bayar. Mungkin kedepannya punya rezeki, bisa kita nego fokus sama pihak aplikasi, kan seperti itu. Kalau memang tidak punya uang sama sekali, ya udah. Stop bayar selamanya, gagal bayar. Ujungnya selesai juga kok sama, ya. Nah, makanya di sini kuncinya memang kita butuhnya bimbingan, kita butuhnya pengetahuan orang yang lebih tahu. Intinya kalau kalian memang butuh bimbingan, pendampingan saat kalian dalam permasalahan pinjol itu sendiri supaya lebih paham, boleh konsultasikan masalah Anda ke WA yang ada di deskripsi video, teman-teman. Konsultasi itu gratis, bertanya itu gratis. Di PT-PT saya aja seperti ini banyak kok ya. Gratis semua kan di video-video, silakan aja lihat, kita belajar lagi lebih dalam tentang pinjol itu sendiri supaya kita paham, tidak terpuruk, tidak ketakutan dengan justru ketidakpengetahuan kita. Kalau kita lebih tahu mah kita nggak akan takut sama sekali, teman-teman ya. Itu sih pesan dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan sih bermanfaat ya bagaimana kita bebas dari pinjol. Mudah-mudahan jika video ini bermanfaat, boleh di-share juga ke teman-teman kalian. Jika yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu ya. Cek video-video saya yang lain supaya memberikan pengawasan lebih luas lagi untuk teman-teman ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.